Yang pertama adalah Heiho, adalah barisan prajurit pembantu tentara Jepang yang beranggotakan para pemuda berusia antara 18 sampai 25 tahun. Anggota Heiho disertakan di Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Ada juga Kempeitai yang merupakan kepolisian. Latar belakang Heiho. Pada akhir 1941, Jepang mengobatkan Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya melawan Sekutu. Segera setelah itu, Jepang menunjukkan kekuatan militernya yang begitu perkasa dengan merebut daerah jajahan bangsa Eropa di Asia Tenggara dan sekitarnya. Pada Maret 1942, Jepang telah merebut Indonesia dari tangan Belanda. Namun Jepang tidak mempertahankan dominasinya dalam waktu lama. Ketika posisinya semakin terdesak oleh Sekutu, Jepang membentuk organisasi militer yang ditujukan sebagai bala bantuan dalam menghadapi Sekutu. Salah satu organisasi militer bentukan Jepang adalah Heiho. Heiho dibentuk pada tanggal 22 April 1943. Tujuan Heiho adalah membantu peperangan langsung tentara Jepang dalam melawan Sekutu sebagai front pertempuran. Tugas Heiho memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia untuk menjadi prajurit perang. Sejak pendiri Heiho mulai merekrut anggota pada 22 April 1943, Sendenbu atau Badan Propaganda Jepang mempropagandakan Heiho sebagai suatu kesempatan untuk berbakti kepada tanah air dan bangsa. Banyak pemuda Indonesia yang mendaftarkan diri untuk menjadi Heiho. Selain mendapatkan gaji, mendaftarkan sebagai Heiho menghindarkan seseorang dari sistem kerja paksa atau romusa dan diharapkan menjadi batu loncatan dalam karir militer guna meningkatkan status sosial. Setelah mendapatkan latihan militer beberapa bulan secara efektif, ribuan Heiho diberangkatkan ke berbagai medan perang untuk menghadapi pasukan Sekutu. Anggota Heiho ditugaskan untuk melawan pasukan Sekutu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Thailand, Myanmar, Indochina, Filipina, Papua, hingga Kepulauan Solomon. Potensi dan kemampuan para pemuda Indonesia yang bergabung bersama Heiho memang tidak diabaikan oleh Jepang, tetapi kesetiaan mereka masih diragukan. Oleh karena itu, Heiho dibentuk sebagai pekerja kasar di satuan militer dan tidak ada anggota yang diangkat menjadi perwira. Semua anggota perwira atau pemimpin Heiho adalah orang Jepang. Padahal Heiho organisasi yang paling terlatih kemiliterannya dibandingkan organisasi lain, termasuk pembela tanah air atau PETA. Bahkan menurut Kepala Seleksi Operasi Tentara ke-16 Jawa Madura, Heiho memiliki kemampuan bertempur menggantikan prajurit Jepang. Anggota Heiho bertugas membangun kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan di medan perang bertugas di unit-unit penangkis serangan udara, artileri, lapangan, tank, mortir, dan transportasi. Pembubaran Heiho dibubarkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Alasan pemerintah membubarkan organisasi Heiho adalah Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945 dan Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan. Setelah itu, sebagian anggota Heiho menjadi anggota Badan Keamanan Rakyat atau BKR, cikal bakal Tentara Nasional Indonesia atau TNI yang besar jasanya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang kedua adalah Pembela Tanah Air atau PETA. Pembela Tanah Air atau PETA adalah tentara sukarela yang dibentuk pada masa penduduk Jepang pada 3 Oktober 1943. Panglima Tentara ke-16 Kumakichi Harada mengeluarkan peraturan Osamu Seirei nomor 44 tentang pembentukan tentara PETA. Pembentukan PETA dilatar belakangi kondisi pasukan Jepang yang semakin berkurang selama Perang
Pasifik, dan karenanya membutuhkan tambahan pasukan untuk mengantisipasi serangan sekutu di Jawa dan Sumatera. Selain itu, pembentukan peta juga didasari oleh keinginan golongan nasionalis agar pemuda Indonesia memperoleh pelatihan militer dan melibatkan dalam perang melawan sekutu. Pembentukan peta bertujuan untuk mendukung militer Jepang dalam upaya mempertahankan diri melawan sekutu. Oleh karena itu, peta dijadikan sebagai tentara teritorial untuk mempertahankan Jawa, Bali, dan Sumatera oleh Jepang. Bagi bangsa Indonesia, pembentukan peta bertujuan untuk membangkitkan semangat juang para pemuda yang mendapatkan latihan di bidang militer. Selain itu, peta dipersiapkan sebagai bentuk kekuatan militer apabila Indonesia sewaktu-waktu memproklamasikan kemerdekaan. Struktur kepangkatan peta didasarkan pada jabatan mereka, yaitu Daidancho atau Komandan Batalion, Chudancho, Komandan Kompi, Sodancho, Komandan Peloton, Budancho, Komandan Regu, dan Gyuhe prajurit. Anggota peta mengenakan seragam dengan model yang sama seperti yang digunakan oleh tentara Jepang. Meskipun peta dibentuk oleh Jepang, pasukan yang dipimpin oleh perwira Indonesia sementara perwira Jepang bertugas sebagai pelatih atau penasihat. Pemberontakan peta pada tanggal 14 Februari 1945. Tanggal ini bertepatan dengan pertemuan besar seluruh anggota dan komandan peta di Blitar. Sodancho Parto Hardono mengibarkan bendera dan menyulut pemberontakan. Supriyadi dan pasukannya mulai melepas tembakan melawan tentara Jepang pada 29 Februari 1945 dini hari. Tentara Jepang menyadari aksi tersebut bergerak melawan balik hingga pasukan peta terpojok. Tidak sedikit yang ditangkap dan disiksa polisi Jepang. Sempat ada negosiasi antara Kolonel Katagiri dan pasukan peta. Namun belakangan itu hanyalah tipu muslihat. Setiba di markas, Muradi melaporkan jika pasukan sudah kembali dan menyesal atas pemberontakan yang dilakukan. Nahas, setelah itu sebanyak 68 anggota peta ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Pembubaran peta pada 18 Agustus 1945 atas persetujuan Soekarno dan perjanjian kapitulasi Jepang dengan blok sekutu. Tentara Jepang memerintahkan pasukan peta untuk menyerah. Hal itu pun menandakan pembubaran peta. Soekarno tidak ingin dianggap Indonesia yang baru lahir adalah hasil kolaborator kekaisaran Jepang, sehingga alih-alih mengubah peta menjadi tentara nasional, Soekarno lebih memilih membubarkannya.